Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Si Counseling, channel yang khusus membahas dunia psikologi dan parenting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang self-harm pada remaja. Mengapa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Tentunya dalam perspektif Islam dan psikologi. Pernah dengar tentang remaja yang sengaja melukai diri sendiri karena merasa tidak ada jalan keluar? Ini bukan sekedar cari perhatian loh, tapi cerita hati yang butuh pertolongan. Yuk kita pahami bersama sebelum terlambat. Tahukah kamu, 1 dari 5 remaja pernah mencoba self-harm tanpa orang tuanya tahu. Self-harm adalah tindakan menyakiti diri sendiri secara sengaja. Misalnya menggaruk, menyayat kulit, atau membenturkan kepala. Ini meredakan emosi yang tak tertahan. Penelitian yang diambil dari Journal of Adolescent Health tahun 2022 menyebutkan 15-20% remaja global di dunia ini pernah melakukan self-harm dengan penyebab utama depresi, kecemasan, dan tekanan sosial. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya, Allah melarang kita untuk menyakiti diri sendiri, karena setiap jiwa itu berharga. Penyebab self-harm pada remaja. Aneh tapi nyata, ada remaja yang justru merasa lega setelah menggores tangannya sendiri. Kenapa bisa? Secara psikologis, ini terjadi karena emosi yang tertumpuk, seperti kesepian, marah, atau merasa gagal, yang mana perasaan itu tidak bisa diungkapkan oleh remaja. Akhirnya diluapkan lewat fisik. Selain itu, self-harm juga disebabkan karena faktor lingkungan, seperti korban bullying, ekspektasi yang tinggi dari orang tua, atau tontonan di media sosial yang meromantisasi self-harm. Nabi Muhammad pernah menyatakan, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini seperti disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini peringatan, melukai diri sendiri itu sama artinya dengan berdosa. Karena tubuh adalah amanah dari Allah. Ini kabar baiknya. Self-harm bisa dihentikan jika kita tahu triknya. Untuk remaja, bisa gantikan dengan sensasi aman. Tubuhmu bisa tenang tanpa melukai diri sendiri. Caranya, 1, misalnya gunakan dengan teknik ice bath, yaitu pegang es batu sampai terasa dingin menusuk tanpa melukai kulit. Sensasi ekstrim ini bisa alihkan pikiran dari emosi negatif. Ini bersumber dari penelitian dialektikal behavior therapy pada tahun 2019. Allah menyatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 6 bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya, rasa sakit itu hanya sementara, teman-teman. Jangan sampai kamu melukai dirimu sendiri karena ada perasaan atau pikiran tidak menyenangkan dalam dirimu. Yang kedua, bisa dengan cara membuat jurnal ekspektasi. Ternyata, menulis bisa sembuhkan luka batin loh. Caranya, tulis tanpa filter. Tulis semua apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, ya, tentang rasa marah, tentang rasa sedih, dan semuanya. Setelah kamu puas menulis dan mencurahkan semua pikiranmu, apa yang kamu rasakan dalam tulisan, maka kamu segera sobek kertas itu, lalu bakar kertasnya sebagai simbol untuk melepaskan kesedihanmu. Fakta ilmiah yang disampaikan dalam Journal of Clinical Psychology tahun 2020 membuktikan bahwa menulis emosi ini bisa mengurangi keinginan self-harm hingga 35%. Untuk orang tua, jika melihat anaknya melakukan self-harm, jangan langsung menghakimi. Dengarkan tanpa memotong pembicaraan anak. Beri pelukan dan ajak bicara dari hati ke hati di waktu yang tepat saat remaja mulai tenang. Ajak aktivitas yang positif seperti olahraga, menggambar, memasak bersama, ngobrol, dan lain-lainnya. Penelitian dari studi American Psychological Association tahun 2021 membuktikan bahwa dukungan keluarga itu bisa mengurangi resiko self-harm hingga 40%. Self-harm bukan solusi, tapi pertanda bahwa seseorang butuh bantuan.
Sebagai muslim, ingatlah bahwa Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Ini seperti disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Yuk share video ini ke siapapun yang mungkin butuh. Karena satu pinaran kecilmu bisa selamatkan satu jiwa. Jika Anda memiliki problem yang ingin dibahas di episode selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.